Padahal ya, sebagai wakil presiden terpilih, kan Gibran ini seharusnya jalan di sampingnya Prabowo. Ya minimal berada di depan lah, satu barisan sama Prabowo, Kiai Ma'ruf Amin, dan juga Presiden Jokowi. Minimal seperti itu. Jadi bukan berada di belakang seperti itu, apalagi terlihat ngobrol sendirian, gak ada temennya. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Ya, setelah sekian lama dicari-cari oleh netizen plus 62, akhirnya kemarin Gibran itu muncul lagi di acara HUT TNI yang ke-79 di Monas. Gibran akhirnya muncul lagi setelah sekian lama menghilang. Nah, yang menariknya adalah para buzzer istana pun terlihat kompak menyebarkan momen ketika Prabowo, Gibran, Jokowi, dan Kiai Ma'ruf Amin ini sedang bersama. Tapi sayangnya, ternyata dari momen yang diperlihatkan itu atau yang disebarkan di media sosial itu justru semakin menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara Prabowo dan Fufu Fafa. Ya memang sih ada momen bersama antara Prabowo, Gibran, Jokowi, dan Kiai Ma'ruf Amin. Namanya juga lagi menghadiri acara yang sama, bener gak? Masa ya menghadiri acara yang sama tapi nggak ketemu? Ya nggak mungkin lah. Ya pasti ketemu lah. Tapi ada satu momen menarik sih ketika acara HUT TNI ke-79 kemarin di Monas itu. Yaitu ketika Gibran ini terlihat berjalan di belakang Prabowo Subianto. Bahkan Gibran itu terlihat seperti sedang asik ngobrol sendirian. Ya benar-benar terlihat aneh. Nah supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Terlihat sangat jelas sekali kan, Gibran itu seperti tidak dianggap sama sekali oleh Prabowo Subianto. Bahkan ya, Gibran juga terlihat seperti sedang asik ngobrol sendirian. Ya, mungkin itulah yang dinamakan kesepian di tengah keramaian. Ya, sekarang coba perhatikan. Dari cuplikan video tadi ya, tampak sekali Gibran itu seperti salah tingkah. Bahkan dia tidak berani untuk berjalan di samping Prabowo Subianto. Padahal ya, sebagai wakil presiden terpilih, kan Gibran ini seharusnya jalan di sampingnya Prabowo. Ya minimal berada di depan lah, satu barisan sama Prabowo, Kiai Ma'ruf Amin, dan juga Presiden Jokowi. Minimal seperti itu. Jadi bukan berada di belakang seperti itu, apalagi terlihat ngobrol sendirian, gak ada temennya. Ya ini kan jadinya kasihan sekali, bener gak? Nah dari kejadian ini, maka setidaknya semakin mengonfirmasi bahwasanya memang Gibran ini tidak dianggap sama sekali oleh Prabowo Subianto. Dan hal itu bisa dilihat dari Prabowo yang hampir tidak pernah ngobrol dengan Gibran. Ya justru kalau diperhatikan ya, sepanjang acara perayaan HUT TNI kemarin itu, Prabowo ini malah terlihat lebih sering ngobrol bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin. Padahal apa? Padahal wapres terpilihnya itu kan Gibran, bukan Kiai Ma'ruf Amin. Dan yang paling mencolok adalah ketika Gibran itu tidak duduk di samping Prabowo Subianto. Nah, ini yang terlihat sangat jelas. Padahal ya, sekali lagi, Gibran ini adalah wakil presiden terpilih. Dan kehadirannya Gibran ini di acara HUT TNI kemarin itu adalah sebagai wakil presiden terpilih. Bukan sebagai rakyat biasa. Tolong dicatat loh ya, Gibran diundang itu sebagai wakil presiden terpilih, bukan sebagai rakyat biasa. Makanya ya, banyak sekali yang mempertanyakan, kenapa Gibran itu tidak duduk di samping Prabowo Subianto? Nah, inilah kemudian yang semakin menguatkan dugaan publik selama ini, bahwa memang ada ketidakharmonisan antara hubungan Prabowo Subianto dan Gibran. Dan semua itu semakin terlihat jelas setelah viralnya akun Fufu Fafa di media sosial. Bahkan yang mengejutkan lagi adalah ternyata pihak keluarga dari Prabowo Subianto juga masih belum bisa menerima atas semua temuan jejak digital akun Fufu Fafa. Yang mana kita semuanya bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana sadisnya akun Fufu Fafa itu menghina Prabowo dan keluarganya.
Jujur, saya yang melihat jejak digital Fufu Fafa itu jadi semakin minder. Padahal ya, saya dulu itu termasuk yang sangat-sangat keras mengkritik Prabowo Subianto. Tapi menurut saya, semua kritikan saya itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akun Fufu Fafa. Ya, tapi begitulah dinamika politik yang terjadi saat ini. Bahkan kabar mengenai Gibran yang masih belum bisa diterima oleh keluarga Prabowo juga telah dibahas oleh Tempo. Jadi munculnya kasus Fufu Fafa ini memang tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Bahkan efeknya Gibran sampai tidak dilibatkan dalam urusan persiapan dalam penentuan atau pembentukan kabinet Prabowo. Bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali, bener gak? Dan melihat semua ini, pihak dari istana pun dikabarkan ingin menormalisasi kasus Fufu Fafa. Nah, tujuannya adalah agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Dan salah satu caranya itu adalah dengan cara menghapus semua jejak digital akun Fufu Fafa melalui cloud. Tapi ya mau gimana lagi, usaha pihak istana melalui salah satu menterinya itu ternyata tidak berhasil alias gagal. Ya sekarang gimana mau berhasil coba? Lawang yang dilawan itu kekuatannya setara dengan pihak istana. Ngeri sekali kan? Dan ini sudah dibahas di Bocor Alus juga. Makanya sejak awal mencuatnya kasus Fufu Fafa ini, saya sudah menduga sepertinya yang membongkar itu bukan dari kalangan orang biasa. Namun sepertinya itu memang ada orang yang besar di balik ini semua. Nah, siapakah orang besar yang dimaksud itu? Apakah dia ini adalah lingkaran dari Prabowo Subianto? Ya, bisa saja itu terjadi. Ya, pada intinya kekuasaan Jokowi saat ini tinggal hitungan hari. Dan segala manuver Jokowi itu sepertinya sudah tidak punya pengaruh apapun. Termasuk manuver Jokowi yang ingin melindungi Fufu Fafa dan menolak PDIP masuk dalam koalisi Kim Plus. Ya sekarang bayangkan saja, bagi Kim Plus dan Prabowo Subianto, Jokowi setelah tanggal 20 Oktober nanti ya sudah bukan siapa-siapa lagi. Sedangkan PDIP adalah tetap sebagai partai terbesar yang bisa dijadikan partner untuk pemerintahan Prabowo ke depan. Ya, meskipun sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari PDIP terkait bergabung atau tidak. Namun setidaknya PDIP tetap sebagai partai terbesar yang punya pengaruh dalam setiap kebijakan politik nasional. Jadi bisa dibilang setelah tanggal 20 Oktober nanti, setelah pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto, Jokowi akan selesai dan PDIP tetap akan menjadi partai terbesar yang punya pengaruh kuat dalam setiap kebijakan pemerintah. Jadi sebaiknya kita lihat saja nanti bagaimana alur cerita pasca tanggal 20 Oktober. Saya yakin pasti akan ada banyak sekali kejutan-kejutan yang akan kita saksikan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.